wabarakatuh. Rekan sekalian kelas 11 yang saya cintai, selamat berpuasa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita SKI, yaitu tentang para pembaharu. Sekarang Muhammad Abduh, ya, dia seorang pembaharu dari Mahilat, Sungai Nil Mesir, ya. Jadi lahir di Mahilat 1849. Dia adalah seorang pembaharu yang muncul dengan khas berbeda dengan pembaharu sebelumnya. Kalau sebelumnya Jamaluddin adalah pembaharu yang bersifat revolusioner, tapi Abduh itu berbeda, evolusioner, bertahap. Artinya apa? Dia memperbarui pemikiran umat Islam melalui sebuah tahapan berpikir. Jadi di mana ada umat Islam di Mesir, di India, itu dididik. Dari umat Islam dijajah itu tidak langsung penjajahnya ditangani, tapi yang dijajah itu umat Islamnya. Diberi ilmu pengetahuan supaya dia nanti pada gilirannya bisa mandiri. Jangan sampai terjadi penindasan terus menerus. Maka dia kepingin bagaimana supaya nanti ada beberapa hal yang setidaknya mampu terwarisi sampai sekarang. Yang paling terkenal adalah yaitu memasukkan materi-materi, ya, ke kurikulum, materi-materi agama dan materi umum ke kurikulum pendidikan, yaitu di Universitas Al-Azhar Mesir. Itu yang paling pokok. Jadi model dia itu di samping dia itu juga mengatasi problema kemunduran umat Islam karena kejenuhan berpikir, stagnan gitu, tidak bisa berkembang. Yang dipikir cuma agama, tok, sholat, wudhu. Oke. Tapi selanjutnya, bagaimana supaya umat Islam ini berpikir secara logis gitu loh. Kemajuan bisa dicapai di berbagai hal dengan cara meneliti dan berbagai pengetahuan apa yang menjadi negara-negara selain Islam itu atau orang-orang non-Muslim itu maju gitu loh. Maka ya yang paling getol adalah memasukkan pendidikan-pendidikan yang dulunya itu dipelajari orang-orang Barat gitu. Agar nanti umat Islam itu memahami, bahkan dia bercita-cita bisa dicerna sama dengan pengetahuan orang Barat, orang-orang non-Muslim. Syukur bisa di atasnya. Kalau bidang agama sudah jelas, tetapi bidang umum perlu digeladi secara total. Umat Islam itu bisa mandiri, tidak tergantung pada hasil pemikiran orang-orang Barat, baik teknologi, kemudian ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian masalah pangan juga tidak tergantung, bisa mengolah sendiri gitu, tidak harus mengekspor gitu. Itu pemikiran dia. Makanya umat Islam dididik melalui pusat pendidikan Al-Azhar sana, karena Al-Azhar itu adalah universitas internasional. Banyak dari berbagai penjuru kuliah di sana sampai sekarang. Jadi kalau kalian nanti kepengen kuliah di internasional di Al-Azhar itu di Mesir itu, kalian bertemu berbagai orang di sana gitu, ya, berbagai orang di sana. Kamu nanti akan bisa berkembang, tidak hanya mempelajari Indonesia, tapi berbagai budayaan Islam di Mesir, kemudian di lainnya di mana tuh, di Baghdad, kemudian di Amerika, di Eropa. Nanti akan tahu kan kalau di Mesir. Jadi kalau seandainya kalian kepingin tahu warisan Abduh itu di Mesir itu, kalau kalian kuliah di sana nanti Al-Azhar itu, ya. Jadi Al-Azhar itu tempat dulunya mengadakan pola pembaharuan model evolusioner, ya, evolusioner. Artinya mengadakan pembaharuan dengan cara mendidik atau memajukan umat Islam melalui corak berpikir gitu. Tidak membasmi, tapi
bagaimana otak orang Muslim itu bisa dimasuki pengetahuan, dan nantinya jangan sampai dia itu sebagai objek daripada pembangunan, tapi sebagai subjek pengendali gitu loh. Ya, itu ceritanya. Sampai sekarang sudah terwujud bahwa umat Islam mampu ada yang membuat kapal terbang, B.J. Habibie misalnya, dengan perkapalan misalnya, itu ada sudah. Ya, makanya alhamdulillah ada beberapa yang kita warisi sampai sekarang, bahwa pendidikan di Indonesia juga kurikulumnya berasal dari Mesir juga, termasuk metode-metode itu seperti sekarang ini. Nah sekarang waktu sudah cukup, saya akhiri di sini dulu. Saya beri tugas satu, siapa pembaru Abdul, dia lahir di mana? Yang kedua, apa motif dia dalam pembaruan? Saya akhiri. سلام أيا غاية العاشقين إلها لحب